Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu subscribers kami yang menanyakan tentang shockback. Nah, ini dia kolom komentarnya, akunnya Yunita Barusman. Sangat membantu Pak, kalau boleh tahu proses shockback tidak berfungsi, biasanya ada kendala apa ya? Padahal arus listrik sudah masuk. Rekan-rekan sekalian, saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya saya review lagi tentang shockback. Jadi shockback itu adalah kebalikan daripada injek. Jadi di depan saya ini ada sebuah hidrolik pada bodi injektor. Nah, ini hidroliknya kanan kiri, silindernya ini adalah hidrolik injek dan shockback. Jadi ketika proses injek, ya, ini pistonnya kanan kiri, ini piston kanan, piston kiri. Ketika proses injek, ini hidroliknya bekerja ke depan sehingga skru yang ada di dalam barel ini pun maju ke depan untuk mendorong bahan keluar pada nozzle injektor. Nah, sedangkan shockback ini kebalikannya. Jadi shockback ini adalah proses mundur. Jadi mundur. Jadi hidroliknya sama dengan hidrolik injek. Mundur tanpa berputar. Nah, untuk sistem shockback ini biasanya jarang sekali digunakan pada saat auto. Biasanya digunakan pada saat proses setelah feeding selesai, itu kita bisa memfungsikan shockback untuk proses auto. Adapun kegunaan yang paling banyak adalah pada saat proses manual. Biasanya pada saat kita perbaikan, mengganti seal hidrolik injek, itu biasanya dilakukan proses shockback. Nah, ini dengan melepas baut-baut pada skru. Nah, kita mundurkan. Ketika kita membongkar skru misalnya, ini kita melakukan aplikasi atau sistem shockback. Adapun saat auto atau semi auto ini jarang sekali digunakan. Nah, ketika akan melakukan proses shockback, yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa apabila baut skru ini tidak dilepas, maka harus kita pastikan bahwa temperatur pada injektor itu sudah panas. Karena shockback itu dia independen, jadi tidak ada interlock pada aplikasi yang lain. Jadi walaupun misalnya temperaturnya belum panas, dia sudah bisa melakukan proses shockback. Pada injection molding yang sistem kontrolnya menggunakan Purseson PS660AN misalnya, seperti mesin injek ini, untuk melakukan proses shockback bisa dilakukan secara manual dengan cara menekan keypad shockback. Nah, ini di depan ini adalah keypad shockback. Jadi ketika keypad ini kita tekan, maka mesin ini akan melakukan proses shockback, ya tadi mundur tanpa berputar. Ketika tidak bisa melakukan proses shockback, yang harus kita lakukan pertama adalah kita cek status outputnya, status output shockback kita cari. Nah, ini M10. Jadi kita coba, kita tekan keypad shockbacknya, kemudian kita lihat status PLC-nya, status outputnya. Nah, ini kita tekan M10 shockback sudah menyala, sudah berwarna hitam, artinya status outputnya sudah bekerja. Nah, ketika status PLC-nya sudah bekerja, ternyata proses shockback itu masih belum bisa, maka bisa kita mengecek lagi pada I/O-nya. Barangkali untuk koneksinya di situ lepas kabelnya. Kita cek untuk terminal I/O-nya.
kita cek di sini. Nah, ini untuk untuk addressnya, yaitu kalau di sini Y10. Nah, ini kita bisa ngecek di sini untuk LED-nya menyala atau tidak. Kemudian ketika menyala kita bisa mengecek tegangan outputnya. Nah, kemudian apabila tegangan output di sini sudah oke, sudah ready, sudah keluar, tapi masih belum bisa shockback, yang terakhir kita cek pada solenoid valve-nya, kita cek tegangannya. Nah, ini dia solenoid valve-nya, valve inject dan valve shockback. Ini untuk selang hidroliknya. Jadi kita bisa mengecek pada saat proses shockback, kita cek tegangan di sini. Nah, tegangan solenoid valve-nya di sini masuk atau tidak. Kemudian kita cek solenoid valve-nya untuk koilnya ini bekerja atau tidak, menimbulkan medan magnet atau tidak. Dan kita cek juga untuk sistem pistonnya solenoid valve. Nah, apabila ini sudah bekerja dan pressure oil atau pompa hidrolik sudah on, maka bisa dipastikan untuk sistem shockback sudah bisa sudah berjalan. Jadi akan terjadi proses shockback ketika kita menombol keypad manual untuk keypad shockback. Mestinya demikian. Nah, ketika masih belum bisa, maka kita harus mengecek semua step by step tersebut. Apabila tegangannya sudah ada pada solenoid valve, kemudian pressure-nya sudah bisa terasa pada pressure inject atau shockback ini, dan masih belum bisa shockback, berarti di situ mungkin macet. Nah, kita bisa mengecek dengan cara melepas baut pada skru. Nah, itu. Nah, kita bisa melepas baut pada skru ini. Nah, kemudian kita lakukan proses shockback tanpa beban skru. Nah, itu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu pertanyaan dari salah satu subscribers kami. Apabila masih ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.